Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Fitri Adi Kalipaksi dengan NIM 230906096. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang modul 1. Di modul 1 yang pertama terdapat konsep dasar komputer, definisi komputer. Komputer berasal dari kata Latin komputer yang berarti menghitung. Definisi komputer menurut Dismer tahun 1985 adalah alat elektronik yang dapat menerima input, memprosesnya, menyimpan hasil, dan menghasilkan output dalam bentuk informasi. Menurut Sanders tahun 1985, komputer adalah sistem elektronik yang dirancang untuk memanipulasi data secara cepat dan otomatis berdasarkan instruksi yang tersimpan. Elemen-elemen sistem komputer adalah perangkat keras atau hardware, yaitu komponen fisik dari komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input dan output. Perangkat lunak atau software adalah program yang memberikan instruksi kepada perangkat keras untuk melakukan tugas tertentu. Brainware adalah manusia yang mengoperasikan komputer serta merancang sistem untuk menjalankan perangkat keras dan lunak. Yang kedua ada struktur komputer. Struktur komputer secara umum terdiri dari beberapa komponen, yaitu perangkat keras, komponen fisik komputer seperti motherboard, CPU, RAM, keyboard, mouse, hard disk, DVD, dan CD, device control, komponen yang terhubung melalui bus untuk mengakses memori setiap device. Controller biasanya bertanggung jawab atas hardware tertentu. Memory control merupakan komponen yang ditambahkan untuk mensinkronisasi akses memori. Komputer tradisional dengan proses tunggal memiliki 4 komponen utama, yaitu Central Processing Unit atau CPU, Main Memory, I/O, dan juga System Interconnection. Organisasi komputer adalah bagian yang mempelajari unit-unit operasi komputer dan hubungan antara komputer menyusun sistem komputer. CPU, Central Processing Unit. CPU merupakan otak dari sistem komputer yang mengendalikan semua operasi. CPU terbagi menjadi dua bagian, yaitu ALU, Arithmetical Logic Unit, dan juga CU, Control Unit. ALU adalah digunakan untuk menangani semua perhitungan aritmatika dan operasi logika. CU digunakan mengatur dan mengontrol jalannya instruksi dan operasi di dalam komputer. Selanjutnya ada memori. RAM, Random Access Memory, tempat penyimpanan sementara untuk data yang sedang diproses oleh CPU. Data di RAM bersifat volatil, artinya akan hilang saat komputer dimatikan. ROM, Read Only Memory, penyimpanan permanen yang berisi instruksi awal saat komputer dihidupkan. Perangkat input dan output. Perangkat input atau alat masukan perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer, seperti keyboard, mouse, dan juga scanner. Perangkat output atau alat keluaran perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data, seperti monitor, printer, dan juga speaker. Selanjutnya ada sistem bus pada komputer. Definisi sistem bus pada komputer, saluran untuk memindahkan data antara komponen dalam sistem komputer. Data bus terdiri dari beberapa jalur paralel, misalnya 8 bit, 16 bit, 32 bit, atau 64 bit. Lebar bus menentukan seberapa banyak data yang dapat ditransfer dalam satu waktu. Sistem bus adalah jalur komunikasi fisik yang menghubungkan berbagai macam komponen komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input-output. Sistem bus memungkinkan transfer data dan komunikasi antara komponen-komponen tersebut. Sistem bus terdiri dari 3 bus, yaitu bus data untuk membawa informasi, bus alamat untuk menentukan dari mana informasinya harus dikirim atau dibaca, bus kontrol untuk menentukan operasinya. Kecepatan bus, sistem tergantung pada lebar bus dan kecepatan bus. Kecepatan bus ditentukan oleh clock CPU, sedangkan lebar bus adalah jumlah bit yang dapat ditransfer bus secara bersamaan pada setiap siklus clock. Sistem bus dikembangkan untuk meningkatkan modularitas dan mengurangi biaya. Meskipun populer pada tahun 1970-an dan 1880-an, komponen modern menggunakan berbagai bus terpisah yang disesuaikan dengan kebutuhan yang lebih spesifik. Sistem bus pada komputer. Data bus digunakan untuk saluran untuk memindahkan data antara komponen dan
Dalam sistem komputer, data bus terdiri dari beberapa jalur paralel, misalnya 8 bit, 16 bit, 32 bit, atau 64 bit. Lebar bus menentukan berapa banyak data yang dapat ditransfer dalam satu waktu. Address bus atau alamat bus adalah saluran yang membawa konfirmasi mengenai alamat memori tempat data akan dibaca atau ditulis. Address bus memungkinkan CPU mengakses lokasi memori yang tepat. Kontrol bus saluran yang mengontrol penggunaan dan akses ke data bus dan address bus. Kontrol bus membantu mengatur kapan data dapat dibaca atau ditulis serta menentukan komponen mana yang aktif. Selanjutnya, port dan konektivitas. Port NVMe Non-Volatile Memory Express memungkinkan memori flash beroperasi secara langsung dengan CPU melalui soket PCLA, memberikan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan SATA. NVMe dirancang khusus untuk teknologi SSD. Port SATA Serial Advanced Technology Attachment digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard disk, drive, dan optical drive. Port SATA dapat menghubungkan hingga 15 perangkat ke satu pengontrol. Perbandingan NVMe dan SATA, NVMe memiliki performa jauh lebih unggul dibandingkan SATA. NVMe dapat langsung berkomunikasi dengan CPU melalui PCLA, sedangkan SATA menggunakan driver AC yang lebih lambat. Port USB Universal Serial Bus, port yang umum digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat peripheral seperti keyboard, mouse, dan flash drive. USB juga digunakan untuk mengisi daya perangkat seperti smartphone. Versi USB yang lebih unggul, lebih baru dapat mendukung kecepatan transfer data yang lebih tinggi seperti USB 3.0 dan USB 2.0. Mungkin itu saja dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.